Salah satu warga Kaimana diduga meninggal dunia usai menjalani vaksinasi COVID-19 di salah satu gerai vaksinasi di kota Kaimana. Satu unit perahu fiber dari Pulau Auri menuju Wasior hilang kontak sejak tanggal 4 Desember kemarin. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya, Aprilia Nikmur, dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, salah satu warga Kaimana, Herto Monenggue, 35 tahun, meninggal dunia di IGD RSUD Kaimana pada Selasa tanggal 7 Desember 2021. Korban diduga meninggal dunia akibat menjalani vaksinasi COVID-19 di salah satu gerai vaksinasi di kota Kaimana. Pasca meninggalnya Herto, keluarga secara spontan melakukan aksi protes di IGD RSUD Kaimana. Gedung pertemuan KROI, kantor dinas kesehatan, kantor Bupati Kaimana, dan Puskesmas Kaimana yang menyebabkan kerusakan di sejumlah titik. Chandra Furima, salah satu keluarga korban kepada TVRI menjelaskan, ada paksaan dari petugas untuk melakukan vaksinasi yang berujung kematian. Hari ini kita berbicara ini atas dasar sebagai keresahan kolektif dari kami masyarakat kecil. Hari ini kita adalah korban di antara hasil vaksinasi itu. Kita sengaja bagaimana dipaksakan untuk bagaimana segala macam administrasi sampai kepada BLT kemarin itu diarahkan untuk semua harus ikut vaksin. Lalu kemudian hari ini kita sebagai korban tunggal. Hari ini jenazah masih ada di rumah sakit Kabupaten Kaimana, RSUD Kabupaten Kaimana. Makanya hari ini kita tidak punya, hari ini kita harus bertemukan yang bertanggung jawab atas dasar ini vaksinasi ini. Kita minta dia harus bertanggung jawab atas nyawa yang sudah melayang hari ini. Jadi ada keluarga yang setelah divaksin ya? Iya, setelah divaksin langsung kakak saya yang meninggal di rumah sakit sementara. Vaksinnya kapan? Ya, vaksinnya kemarin dulu. Kemarin? Iya, meninggalnya pagi. Vaksinnya kemarin, meninggalnya pagi. Tadi pagi meninggalnya. Aksi protes keluarga korban mendapat pengawalan ketat dari aparat TNI dan Polri. Aksi protes keluarga korban tetap berlanjut meski di tengah derasnya hujan. Kapolres Kaimana AKBP I Ketut Widiarta yang turun langsung menemui keluarga korban yang sementara melakukan aksi protes di halaman kantor Dinas Kesehatan Kaimana mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kaimana. Dengan kejadian yang ada sekarang ini, kami akan berusaha untuk mengkomunikasikan, berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah yang ada di sini. Ya, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Sekda maupun kepala pemerintahan yang lain belum ada di tempat. Ya, kalau kita begini ribut, tidak akan menyelesaikan masalah. Pembangunan kantor yang ada di Puskesmas itu sudah dirusak. Itu sama akhirnya kita merusak rumah kita sendiri. Usai melakukan aksi protes di depan kantor Bupati, keluarga korban menuju IGD RSUD Kaimana untuk mengambil jenazah untuk disemayamkan di rumah duka di kawasan Jalan Kebun Kelapa. Dari Kaimana, Arfad Jempot, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah Kabupaten Kaimana akan segera menyikapi atas kasus meninggalnya Herto Monenggue pada hari Selasa lalu yang diduga meninggal usai menjalani vaksinasi. Hal ini menindaklanjuti peristiwa kemarin, Wakil Bupati Kaimana Hasbullah Furwada langsung melakukan peninjauan di RSUD Kaimana dan Puskesmas Kaimana Kota pada Rabu 8 Desember 2021. Ketika dikonfirmasi awak media, Wakil Bupati mengatakan pemerintah daerah akan berkoordinasi bersama Forkopimda Kaimana atas kejadian tersebut. Pertama, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan kejadian ini, berkoordinasi dengan pimpinan Forkopimda semuanya untuk menyikapi persoalan yang baru terjadi kemarin. Yang berikutnya, pemerintah daerah juga pertama akan bertemu pihak keluarga yang berduka
untuk kita bisa duduk dan melihat ini dan bisa menyelesaikan secara baik begitu. Yang berikutnya berkaitan dengan fasilitas pelayanan publik yang dirusak oleh sebagian masyarakat kemarin. Ini telah menjadi perhatian pemerintah untuk secepatnya bisa dibangun kembali sehingga pelayanan masyarakat khususnya di bidang kesehatan tidak terganggu. Tapi yang jauh lebih penting bagaimana membuat rasa nyaman dan aman khususnya untuk petugas kesehatan kita. Karena trauma demi trauma ini bukan ini yang di beberapa daerah di Papua juga terjadi dan ini akan menjadi trauma yang besar bagi tenaga kesehatan untuk bagaimana memberikan pelayanan. Wakil Bupati juga berharap kejadian ini merupakan pertama dan terakhir dan menegaskan jika ada pelayanan yang kurang maksimal terlebih dahulu harus dikoordinasi bersama pemerintah dan instansi terkait. Untuk itu pada kesempatan ini kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di mana pun berada, mudah-mudahan kejadian ini pertama dan terakhir. Kalau ada hal-hal yang terjadi berkaitan dengan misalnya pelayanan kesehatan belum maksimal, mohon untuk bisa dikoordinasikan baik dengan pimpinan daerah, kepada dinas terkait dan lain. Jangan sampai mengambil langkah-langkah yang akhirnya merugikan kita semua. Mohon maaf, tadi saya juga di rumah sakit, banyak masyarakat yang sudah datang tidak bisa terlayani. Dan ini sangat menjadi perhatian dan bahkan yang datang ini banyak pasiennya orang Papua asli. Kalau sudah begini, kira-kira siapa yang bertanggung jawab? Fasilitas rusak. Bahkan tadi malam pun ada petugas yang harus ditolong, tapi semua fasilitas sudah dirusak semua. Usai melakukan tinjauan di RSUD Kaimana dan Puskesmas Kaimana, Wakil Bupati yang didampingi Danyon 764 Iyam Babawa, Letkol Infantri Dwi Dipoyono, melayat ke rumah duka di kawasan Jalan Kebun Kelapa Belakang. Dari Kaimana, Arfad Jempo, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Satu unit perahu fiber dari Pulau Auri menuju Washor hilang kontak sejak tanggal 4 Desember kemarin. Perahu tersebut harusnya sudah tiba pada Pelabuhan Washor tanggal 5 Desember. Setelah mendapat laporan dari masyarakat pada tanggal 7 Desember kemarin, tim SAR Rescue Unit Siaga Washor langsung berangkat menuju lokasi dengan menggunakan perahu fiber PK milik Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Wondama untuk melaksanakan upaya pencarian. Namun setelah melakukan pencarian hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Timur kemarin, tim gabungan yang terdiri dari kru 1 dan kru 2 terpaksa menghentikan pencarian karena cuaca buruk dan gelombang yang cukup tinggi di lokasi. Di mana pada hari kedua pencarian dilanjutkan ke lokasi dengan menggunakan perahu dan pesawat milik Susi Air yang diterbangkan mengitari seputaran Pulau Auri di Kabupaten Teluk Wondama. Dari pantauan tim SAR dari atas udara, belum ada tanda-tanda adanya perahu yang digunakan oleh keenam orang, yaitu Figer Nusi, laki-laki umur 26 tahun, Heri Nugroho, umur 36 tahun, Evan Yotani, 35 tahun, Anton Nunaki, Jaharudin, dan Cecep. Atas peristiwa ini, tim gabungan telah membuat posko pemantauan yang berada di Pulau Ron, Kabupaten Teluk Wondama, dengan dibantu personil dari Basarnas 4 orang, Polres Wasior 8 orang, Koramil Wasior 4 orang, Dinas Perhubungan 5 orang, dan Dinas Kesehatan 3 orang. Dari Kabupaten Teluk Wondama, tim liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, sebanyak 150 peserta yang mengikuti tes tahap 2 P3K untuk tenaga guru dan dilakukan secara offline bertempat di SMA Negeri 1 Manokwari. Dalam tes kali ini, peserta tes dibagi menjadi 2 sesi. Tes P3K yang digelar selama 4 hari dimulai sejak tanggal 7 hingga 10 Desember mendatang. Untuk hari ini, ada 150 peserta tes tahap 2 bagi tenaga guru yang berlangsung dengan 2 sesi. Yang pertama, dari pukul 7.00 hingga 12 siang, dan sesi kedua dari pukul 13.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Timur. Tes P3K dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat, yakni sehari sebelum peserta mengikuti tes, diwajibkan untuk menunjukkan hasil swab antigen.
Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manokwari, Lucinda Mandobar, mengatakan jika dirinya dan guru-guru lainnya menyambut baik para peserta yang menggunakan fasilitas di sekolahnya dan siap mendukung pemerintah Kabupaten Manokwari dalam pelaksanaan ujian. Ada 3 ruangan komputer yang disiapkan guna menunjang kebutuhan tes bagi para peserta tes ini. Untuk proses seleksi CPNS P3K dalam jabatan fungsional guru tahap kedua di SMA Negeri 1 Manokwari akan berlangsung tanggal 7 sampai tanggal 10. Hari ini untuk tanggal 7 Desember di SMA 1 ada 150 peserta. Pelaksanaannya sampai dengan tanggal 10, satu harinya ada 2 sesi. Satu ruangan tes itu komputer 30 orang per sesinya. Ada berapa ruang yang digunakan? 3 ruang. Seperti yang diketahui, pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan kesempatan bagi para peserta yang tidak lulus tes P3K pada tahap pertama. Selain untuk memenuhi kebutuhan guru di Papua Barat, sebanyak 1.605 tenaga guru calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ke Kemenpan RB. Hal ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan guru di Papua Barat nantinya. Putra Arianto, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Satreskrim Polres Manokwari kembali melaksanakan vaksinasi yang berlangsung Rabu pagi di Vihara Bunda Taman Ria. Vihara Bunda Taman Ria dengan penyuntikan vaksin dosis pertama maupun dosis kedua. Terlihat antusias warga yang datang mengikuti vaksinasi sejak pagi hingga siang yang berlangsung di Vihara Bunda Taman Ria. Mengingat Satreskrim Polres Manokwari juga membuat undian door prize bagi masyarakat yang telah mengikuti vaksin dan menyediakan makanan gratis seperti siomay, batagor, dan juga es cendol. Kapolres Manokwari melalui Kasatreskrim Ibtu Arifal Utama mengatakan, giat vaksinasi yang dilaksanakan pada hari ini ditargetkan sebanyak 300 orang yang mengikuti vaksin dosis pertama maupun dosis kedua. Hingga jam 10 pagi tadi, animo masyarakat yang datang mencapai 100 orang. Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih. Di sini Polres Manokwari khususnya Satreskrim Manokwari melaksanakan giat vaksinasi kepada masyarakat wilayah Manokwari. Di sini targetnya ada 300 masyarakat untuk divaksin. Ya, 300 masyarakat untuk divaksin, dan dapat kita lihat di sini juga animo masyarakat Manokwari mengikuti vaksin pada hari ini sangat besar. Kemungkinan di sini sudah hampir 100 untuk masyarakat melakukan giat vaksinasi. Sementara itu, salah satu warga Manokwari memberi apresiasi dan terima kasih karena vaksinasi yang diselenggarakan oleh Satuan Reskrim Polres Manokwari yang diberikan secara gratis kepada masyarakat, terutama agar vaksin dapat memberikan kekebalan tubuh serta terhindar dari bahaya virus corona. Andi juga mengajak kepada seluruh masyarakat Manokwari yang hingga kini belum divaksin, agar segera datang ke gerai-gerai vaksin yang dibuka oleh TNI Polri bersama pemerintah daerah. Terima kasih, saya Andi, warga Manokwari. Saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polres Manokwari, khususnya dari Satreskrim Polres Manokwari yang telah menyelenggarakan kegiatan vaksinasi hari ini. Karena dengan adanya kegiatan ini, saya secara pribadi bisa mengikuti kegiatan vaksin ini dengan mendapatkan pelayanan secara gratis, bisa melindungi diri saya melalui vaksin, begitupun dengan keluarga maupun dengan orang lain. Saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat Manokwari, khususnya yang belum mengikuti vaksinasi, untuk segera divaksin. Jangan mudah terhasut dengan berita-berita hoaks, karena vaksin selain dapat melindungi diri sendiri, juga melindungi keluarga kita dan orang-orang sekitar kita.
Vaksinasi yang dilakukan Polres Manokwari ini juga bekerja sama dengan tim nakes dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua Barat dan sangat diharapkan agar masyarakat yang belum divaksin agar segera mengambil bagian. Natalindo Kerewait, TVRI Papua Barat melaporkan. Bidan sebagai garda terdepan dalam mengawal kesehatan reproduksi material melalui gerakan masyarakat hidup sehat dan memberikan pelayanan yang berkualitas diharapkan selalu berada di tempat tugas dalam melayani masyarakat, khususnya para ibu hamil dan melahirkan. Harapan tersebut disampaikan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Marinus Mandacan saat membuka musyawarah cabang kedua Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Kabupaten Pegunungan Arfak. Harapan pemerintah daerah Pegunungan Arfak agar petugas medis termasuk para bidan untuk harus selalu tetap berada di tempat tugas dalam melayani masyarakat. Telah berulang-ulang kali disampaikan Bupati dan juga Wakil Bupati Pegunungan Arfak dalam setiap kesempatan. Tak hanya petugas medis, para guru dan juga seluruh ASN selalu ditekankan agar senantiasa aktif mengabdi di tempat tugas. Untuk itu, para bidan sebagai garda terdepan dalam menyelamatkan ibu dan bayi saat proses kelahiran selalu diharapkan pemerintah daerah untuk selalu berada di tempat tugas. Di atas memang saya melihat yang mengabdi tetap di atas itu bagian kesehatan itu dari pihak dokter, suster, menteri, bidang. Saya lihat secara dekat itu di distrik saya di distrik bidang. Nah itu ya setiap hari mereka selalu ada. Nah, sehingga kita harus berusaha bagaimana tugas di atas menetap karena berapa kali ada ibu-ibu yang melahirkan tapi tidak bisa langsung angkat dengan turun sampai di tengah jalan nanti bisa meninggal. Terus ada bisa anak bisa ya tidak betul melahirkan akhirnya langsung ke sini. Jadi kalian kerja betul-betul untuk melihat mereka di atas sampai kalau tidak jadi baru langsung menentukan atau bidang antar sendiri ke kota. Sementara itu, selaku Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Papua Barat Rita Caroline Apalem menyampaikan kalau Muscap IBI merupakan wahana untuk silaturahmi dan konsolidasi serta pembinaan organisasi IBI. Untuk itu, kata Rita, organisasi IBI sekiranya dapat menjadi wadah dalam menampung aspirasi sehingga para bidan dapat meningkatkan profesionalismenya sebagai pelayan masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak serta reproduksi. Musyawarah Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Pegunungan Arfak merupakan musyawarah yang pertama dan sangat dinanti-nantikan keberadaannya, baik oleh pengurus pusat, pengurus daerah maupun anggotanya, agar dapat memiliki wadah untuk menampung aspirasi dalam meningkatkan profesionalitasnya sebagai pelayan masyarakat di bidang kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi. Dalam laporannya, Ketua Panitia Muscap pertama IBI Pegunungan Arfak Ruth Sesa menjelaskan kalau musyawarah IBI ini merupakan wahana konsolidasi dan pembinaan organisasi bagi ranting anggota dengan memiliki sistem yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IBI. Indonesia tingkat kabupaten juga merupakan wahana konsoliditas serta pembinaan organisasi kepada ranting anggota IBI yang telah mempunyai sistem yang tertuang pada AD atau ART anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Yusuf Tandi, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Kampung Koisi merupakan salah satu kampung yang berada di puncak Pegunungan Arfak dengan suasana suhu yang dingin dan juga pemandangan yang indah. Berikut liputannya untuk Anda. Kampung Koisi merupakan salah satu kampung yang berada di distrik Menyambo, Kabupaten Pegunungan Arfak. Untuk menuju ke sana, kita harus menggunakan kendaraan roda 4 jenis 4-wheel drive dengan waktu tempuh selama 3 jam dari Kabupaten Manokwari. Sesampainya di Kampung Koisi, kita akan disuguhi dengan keindahan alam dan hijaunya puncak gunung. Jumlah penduduk di Kampung Koisi
juga dan dia punya fasilitas untuk PAUD ini kan belum. Iya. Berarti selain kampung? Iya, semua sudah masuk. Tapi mungkin ada dia punya kekurangan juga. Mungkin tidak lancar dengan baik. Mungkin ada yang pipa bocor, ada yang tersumbat. Ya, jadi itu perlu untuk harus kita diusahakan untuk diperbaiki lagi. Ya. Kampung Choisi berdekatan dengan Kampung Bingma. Kedua kampung tersebut berada tepat di atas puncak gunung. Untuk masyarakat yang mendiami Kampung Choisi bermarga Indo, Dowan Siba, Nuham, Mandacan, Muit, Insen, Smerbau, dan Akwan. Tari tumbuh tanah merupakan salah satu budaya yang sering dilakukan oleh masyarakat suku Arfak untuk menyambut tamu-tamu penting serta acara keagamaan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.